Pak Anies, saya 2024 mungkin insya Allah jika diamanahkan akan maju. Pertanyaannya, apakah kita yang punya ide itu wajib berada di jalur kekuasaan atau politik? Karena itu penting, Pak. Karena selama ini meskipun kami tidak di politik, dalam tanda kutip di pemerintahan, tapi kami juga punya efektivitas, Pak. Bahkan, mohon maaf, contoh saja, Raperda saja itu saya mengusulkan melalui fraksi kebetulan saya di sebuah partai. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa pertanyaannya, perlukah kita berada di jalur itu, Pak? Dan apakah politik menjadi jalan untuk kita betul-betul bisa membawa ide itu menjadi perubahan untuk rakyat kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, luar biasa semangat. Maluku Utara. Gini, saya akan hitung nomor 5. Saya nggak tahu nomor 5 berapa. Enggak, angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nomor 5. Perkenalkan Bapak, nama saya Zamzam Khalila dari Aceh. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak telah mengumpulkan kami dari 100 pemuda se-Indonesia untuk berkumpul di sini. Baik Bapak, sebenarnya saya tadi kan nomor 5, saya nggak tahu bilang apa, tapi saya bilang acara ini sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena excited banget Pak. Jadi ketika nomor 5, Masya Allah saya gitu. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, good. Makasih. Oke. 5 lagi ya, ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, belakang. Yang 39 tahun tuh. Baik, saya biasa ketemu dengan calon presiden kita. Amin. Pak Anies, saya 2024 mungkin insya Allah jika diamanahkan akan maju. Pertanyaannya, apakah kita yang punya ide itu wajib berada di jalur kekuasaan atau politik? Karena itu penting, Pak. Karena selama ini meskipun kami tidak di politik, dalam tanda kutip di pemerintahan, tapi kami juga punya efektivitas, Pak. Bahkan, mohon maaf, contoh saja, Raperda saja itu saya mengusulkan melalui fraksi kebetulan saya di sebuah partai. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa pertanyaannya, perlukah kita berada di jalur itu, Pak? Dan apakah politik menjadi jalan untuk betul-betul bisa membawa ide itu menjadi perubahan untuk rakyat kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tadi udah bicara, udah. Baju biru. Ya, Anda. Pantun dulu, Son. Kita semua berkawan datang ke sini dengan satu tujuan. Ayo menangkan Anies Baswedan untuk Indonesia menang. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ini merupakan pertemuan kedua. Pada tahun 2017 saya mengikuti kelas Bapak di Forum Indonesia Muda. Saya angkatan 19. Wow. Terima kasih banyak. Saya Ramli dari Nunukan, perbatasan dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia. Sebelum ini lebih menyuarakan aspirasi Bapak ya. Sebelum kemerdekaan sampai hari ini di perbatasan khususnya di Nunukan, Kalimantan Utara dan sekitarnya belum terperhatikan dan belum tersentuh sama sekali, walaupun infrastruktur itu sudah terbangun. Yang kita inginkan di perbatasan adalah bagaimana kami sebagai SDM yang dibangun, bukan infrastruktur sebenarnya, karena banyak potensi-potensi yang bisa dilakukan di sana. Nah, pada akhirnya sempat saya membawakan video bahwa Indonesia di dadaku, Malaysia di perutku, dan ini menjadi sebuah kenyataan yang nyaris sampai hari ini masih terjadi. Kebutuhan pokok kami 80-90% itu berasal dari Malaysia, dan per hari ini BBM yang kami gunakan khususnya di wilayah Sebatik itu berasal dari Tahu, Bapak. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Ide saya adalah melalui tulisan saya, yaitu Kartu Saktiku, Karang Taruna Siap Berbakti untuk Semua, dan besar harapan ini bisa diwujudkan melalui Bapak ketika menjadi Presiden. Dan harapan terakhir, kami berharap Bapak jalan-jalan ke Kalimantan Utara, dan kami sangat berharap karena belum masuk agenda nih Bapak. Ya.
Jadi kami sangat berharap, kami tunggu Bapak di perbatasan. Oke. Terakhir saya ada nanti oleh-oleh. Oleh-olehnya itu garam dari pegunungan Krayan. Ini garam gunung yang sangat jarang. Dan di Krayan itu hampir tidak bisa diakses melalui jalur darat ataupun laut, hanya melalui pesawat. Dan 500 kendaraan yang ada di Krayan itu merupakan plat atau kendaraan bermesin produksi dari Malaysia. Jadi sangat miris Bapak. Makanya saya mengajak Bapak untuk Kalimantan Utara. Nanti kita bisa atur untuk jadwalnya. Terima kasih Bapak. Cukup Anda. Gini. Oh, ini nggak akan pernah selesai kalau kita diskusi semuanya, ya. Jadi kepada saya. Tapi saya ingin teman-teman sekalian mendorong tentang bagaimana ide itu menjadi kenyataan. Nah, ada pertanyaan menarik tadi. Haruskah kita berada di dalam pemerintahan? Haruskah kita ikut politik? Jadi begini teman-teman, saya mempercayai bahwa siapapun yang memiliki ide gagasan untuk perubahan itu bisa menggunakan channel apa saja di dalam pemerintahan ataupun di luar. Kalau masuk ke dalam pemerintahan maka harus bawa ide juga. Jangan masuk pemerintahan tidak bawa ide. Kalau punya kesempatan untuk bisa pegang tanda tangan, maka Anda miliki ini, maka go ahead, do it. Masuk, tahu apa? Kalau Anda berada di luar, Anda berikan masukan ke negara. Dan tidak perlu menjelekan siapapun. Itu teman-teman kalau Anda buka rekaman-rekaman pembekalan saya untuk para pengajar muda yang mau berangkat. Saya sering pesankan ke mereka, jika Anda nanti berada di tempat Anda bertugas, yang di situ belum ada guru, infrastruktur listrik nggak ada, air minum minim, air bersih air pipa. Lalu ada orang bilang begini, Mas, Mbak, makasih ya sudah mau datang ke desa kami, jadi guru di desa kami, padahal pemerintah saja belum kirim ke sini. Maka saya bilang pada semua, maka jawabnya harus begini. Saya datang mewakili pemerintah, saya datang mewakili negara, yang penting bermanfaat di tempat ini. Tidak perlu kita bilang, iya memparah pemerintah ini. Nggak usah. Karena yang lagi dibutuhkan di tempat itu bukan memantik perdebatan, nggak usah. Bahwa di tempat itu berdekade-dekade belum ada guru, nggak apa-apa. Tapi Anda datang, saya katakan saya mewakili negara. Nanti kalau Anda sudah balik ke kota, baru protes pemerintah. Pak, itu di sana nggak dikirim guru, tapi di sana nggak usah bicara itu. Bicara tentang saya ke sini untuk mengajar, saya mau bekerja bersama. Tidak usah menjelekan siapapun, tidak usah mengejek siapapun, kerjakan saja, semua akan ikut Anda. Jadi, mentalitasnya itu mentalitas builder, mentalitas pembangun, mentalitas consolidator, untuk membuat kebersamaan. Bukan mentalitas tubruk sana, tubruk sini, bukan. Senggol sana, senggol sini. Dan teman-teman, saya usul, kalau Anda punya ide, bawa, laksanakan. Bila Anda punya jaringan dengan pemerintahan, sampaikan. Bila Anda bisa dalam pemerintahan, then do it. Dan usia Anda masih belia, nggak apa-apa, masuk gitu. Berikan kepada kekuasaan, gagasan kekuasaan, artian pemegang kewenangan untuk bisa menjalankan ide-ide baik. Saya merasakan saya di Jakarta. Kenapa Jakarta disebut kota kolaborasi? Karena idenya banyak dari masyarakat. Kita rugi sekali. Pegang tanda tangan, isinya dipikir sendiri. Iya, tanda tangannya memang tangan gubernur, tapi isinya dari mana-mana supaya memberikan manfaat perubahan. Jadi saya berharap pada semuanya, teman-teman, nanti seperti Ramli tadi, pikirkan tantangan di pedesaan yang jauh dari pusat pemerintahan. Anda siapkan ide gagasannya, lalu jual ide gagasan itu. Dan teman-teman, kalau mau menjual ide gagasan itu ada caranya. Jangan menjual ide gagasan itu tidak mengikuti teknik yang benar. Anda kirimkan rencana perubahan untuk tempat Anda, tebalnya segini, kira-kira nggak dibaca sama gubernur. Nggak akan baca. Jadi kalau Anda mau melakukan perubahan, Anda harus pikirkan kira-kira bagaimana caranya mendapatkan perhatian. Singkat, powerful, kasih pertanyaan yang menohok. Langsung akan mencerahkan. Oke. Simple, singkat, jelas, sampaikan dengan cepat. Dan ikhtiarkan untuk bisa langsung diterima kepada orang-orang yang pegang kewenangan. Dan sampaikan what's in it for us, apa yang manfaatnya untuk kita. Lalu teman-teman sekalian, ide-ide yang baru itu harus Anda galang kekuatan untuk mendorong agar dia bisa menjadi
sebuah pressure untuk dilaksanakan. Kalau tidak, nanti akan lewat begitu saja. Teman-teman, ada banyak sekali caranya. Nah, saya berharap teman-teman dari pertemuan ini ada jejaring yang cukup baik, jejaring yang luas. Anda akan ketemu dengan forum-forum seperti ini banyak sekali. Saya berpesan pada Anda, dalam forum-forum begini, bukan saja Anda berhasil meraih ilmu baru, tapi Anda harus membangun jejaring yang baru. Dan ke depan bangun jejaring itu terus, tambah luas jejaring Anda. Dan saya usul pada semuanya untuk punya kartu nama. Walaupun sudah serba digital, boleh kartu namanya digital, boleh kartu namanya kertas, tapi harus punya kartu nama. Jangan tidak punya kartu nama. Di sini siapa yang sudah punya kartu nama? Sisanya belum. Bikin kartu nama. Bikin kartu nama. Dan kartu nama ini penting sekali. Untuk apa punya kartu nama? Koneksi. Ya memang buat koneksi. Tapi kenapa kok pakainya kartu nama? Untuk mendapatkan kartu nama balik. Exactly. Anda punya kartu nama untuk minta kartu nama. Iya. Jadi kalau Anda ketemu seseorang, Pak boleh minta kartu namanya. Lalu yang dimintai mikir, ini pasti pemula nih. Kalau tidak pemula nggak begitu, pasti begini, Pak ini kartu saya. Otomatis yang diberi akan memberi. Etikanya begitu. Etikanya itu harus memberikan kartu kepada orang yang memberikan kartu. Nanti lebih keren lagi. Ini generasi Z nih, datang kasih kan, Pak ini kartu nama saya, sambil buka HP. Terus bapaknya bingung, ngapain dia? QR code Pak. Ini QR code ya. Iya. Kan kita memaksa dia memasukkan kartu nama kita ke address book dia, bukan? Kasihnya QR code nih. Wih, keren juga ya. Nanti dia siapa tahu dia berubah. Nah, kemudian kartu nama. Dengan cara seperti itu, Anda bisa dapat. Tujuannya apa? Bangun koneksi. Sesudah itu Anda hubungi dia, komunikasi dia. Tapi jangan WA tiap hari. Jangan email tiap hari. Itu malah annoying. Sesekali Anda komunikasi. Tujuannya apa? Supaya Anda memiliki jejaring yang bisa diaktifkan kapan saja. Saya serius, bukan hanya sepantar dengan Anda. Datang ke sebuah seminar, Anda mendengarkan, habis itu Anda tidak dapat jaringan dari pembicara seminar, rugi. Supaya ide yang Anda miliki itu punya channel yang lebih luas untuk jangkauannya. Oke, teman-teman, kita bisa ngobrol lebih jauh lagi, tapi kita cukupkan di sini. Insya Allah ini jadi awalan bagi kerja bersama kita ke depan. Ya. Selamat jalan kembali ke kampung halaman. Insya Allah kita akan jumpa lagi. Ya. Dan saya berharap Anda menjadi penggerak di tempat Anda tinggal sekarang. Siap? Siap menjangkau semua? Siap menularkan kepada semua cara membawa ide? Insya Allah dengan cara begitu, nantinya kita akan menjadi sebuah negeri, sebuah bangsa yang pembelajar. A learning nation. Kenapa? Karena belajar dari ide-ide baru yang bergulir terus-menerus lewat anak-anak muda pembawa perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.